Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa para sedulur, cuaca panas sekali, haredang gerah. Izinkan para sedulur di kesempatan malam hari ini kami menceritakan tentang sejarah dan asal-usul Majalengka, baik yang tertulis maupun dari kisah masyarakat setempat. Kabupaten Maja berasal dari daerah Cirebon yang dipecah dan dibagi menjadi 5 kabupaten, yakni Begawan Wetan, Maja, Galuh, dan Kuningan. Pembagian itu berdasarkan pada surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Januari tahun 1819 nomor 23 pada dekade 1830-an. Kabupaten Maja dibagi menjadi 6 daerah yang meliputi Maja, Sidangkasih, Raja Galuh, Talaga, Palimanan, dan Kedongdong. Kemudian Kabupaten Maja akhirnya berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal de Ernst tanggal 11 Februari tahun 1840. Pergantian nama tersebut diiringi dengan perubahan pusat pemerintahan yang sebelumnya bernama Sindangkasih menjadi Majalengka. Setelah Kabupaten Majalengka terbentuk, daerah Palimanan diserahkan kepada Cirebon pada tanggal 24 Mei tahun 1862, sehingga Kabupaten Majalengka hanya terdiri dari daerah Jatiwangi, Raja Galuh, Talaga, dan Maja. Asal-usul Majalengka itu tentang kisah dari Pangeran Muhammad, murid Sunan Gunung Jati dengan Ratu Sindangkasih. Jadi Pangeran Muhammad ditugaskan oleh Kanjeng Sinuhun Gunung Jati untuk mencari buah maja yang letaknya ada di daerah Maja, karena pada saat itu Cirebon lagi kena musibah berupa wabah penyakit. Baik sedulur, kita saksikan video dari Bapak Asep Kambali, sejarawan setempat, tentang Maja. Mangga kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang Majalengka memang tidak terlepas dari cerita rakyat yang beredar di kawasan Majalengka, yaitu sosok wanita yang cantik jelita dengan rambut yang sangat panjang. Konon Nyai Rambut Kasih ini adalah seorang bangsawan. Dia adalah seorang ratu yang kemudian karena kecantikannya dia disukai oleh banyak pria. Salah satu yang menyukainya adalah Pangeran Muhammad, putra dari Sunan Gunung Jati. Majalengka sendiri diambil dari buah maja, yang buah maja ini sebenarnya menjadi simbol dari kerajaan Ratu Nyai Rambut Kasih ini. Nah, karena konflik terjadi antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih, dan buah maja menjadi taruhannya. Pada akhirnya buah maja dan Nyai Rambut Kasih ini hilang, musnah, dan tidak ada satupun yang tahu. Dan masyarakat mempercayai bahwa hilangnya Nyai Rambut Kasih dan buah maja ini karena kekuatan mistik yang dimiliki oleh Nyai Rambut Kasih. Majalengka diambil dari kata maja dan langka. Ini menurut toponimi yang dimiliki oleh masyarakat Majalengka. Toponimi itu adalah cara untuk mempelajari nama-nama tempat. Jadi kalau Majalengka diambil dari kata Majalangka.
Baik, dilanjut ya, pas dulu ceritanya. Diceritakan pada zaman dahulu, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Panidangan. Rakyat di kerajaan ini hidup aman dan makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat ayu bernama Ratu Sindangkasih. Selain ayu, Ratu Sindangkasih juga memiliki kesaktian. Dengan ilmu lahir dan juga ilmu batin, para senopati kerajaan tunduk pada titah Ratu Sindangkasih. Bahkan karena wibawanya, para senopati dan rakyat tidak ada yang berani menatap wajahnya. Kebijaksanaan dan keadilan Ratu Sindangkasih membuat rakyat kerajaan Panidangan hidup aman dan tentram. Para petani maupun pedagang merasa tenang menggarap pekerjaannya karena tidak ada pencuri dan perampok yang mengganggu. Dalam menjalankan perintahnya, Ratu Sindangkasih dibantu oleh para senopati yang mahir dalam bidang kesejahteraan dan keamanan, yaitu Senopati Ki Gedeng Tigobang dan Ki Gedeng Tapa dan Ki Gedeng Pulur. Pada suatu hari, Ratu Sindangkasih mengadakan pertemuan di pendopo untuk berunding. Pertemuan itu dihadiri para senopati dan juga hulu balang kerajaan beserta rakyat kerajaan Panidangan. Pertemuan terkait dengan firasat Ratu Sindangkasih yang akan kedatangan tamu dari luar kerajaan. Para senopati dan rakyatku semuanya, tidak lama lagi kerajaan akan mengalami cobaan. Oleh karena itu, semua orang waspada dan siap siaga menghadapi malapetaka yang akan datang. Lindungilah seluruh rakyat dari segala bencana yang mengancam. Tenangkan hati rakyat agar mereka tenang mengerjakan tugas masing-masing dengan baik. Ucap Ratu Sindangkasih. Tapi kalau ada utusan dari kerajaan lain yang akan bersahabat dan bekerja sama, terimalah dengan baik dan ramah tamah. Mengerti? Ucap Ratu Sindangkasih lagi. Sebentar lagi akan ada tamu. Orang ini berbadan tegap dan cakap, tetapi ia akan menimbulkan bencana. Akan tetapi rakyat tidak akan mendapat bencana itu. Namun setelah kerajaan ini terlepas dari tangan kami, rakyat akan berubah keyakinan dan kepercayaan. Sekian nasihatku. Sekarang kalian boleh pergi meninggalkan pertemuan ini dan silahkan melanjutkan kembali pekerjaan masing-masing dengan aman dan tentram. Mendengar nasihat sang ratu, para patih kerajaan dan rakyat Panidangan tidak ada yang menentang. Mereka yakin bahwa semua ucapan Ratu Sindangkasih pasti terjadi. Ki Gedeng Tigobang, Ki Gedeng Tapa, dan Ki Gedeng Pulur bertugas menjaga perbatasan kerajaan. Mereka menuju perbatasan. Sesampainya di lokasi perbatasan, mereka mendirikan pondok penjagaan. Hingga suatu hari, ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba terlihat seorang pemuda sedang menyeberangi sungai menuju jalan masuk ke kerajaan. Pemuda inilah yang bernama Pangeran Muhammad dari Keraton Cirebon. Ketiga senopati kerajaan ini teringat ramalan Ratu Sindangkasih bahwa akan terjadi apa-apa kalau pemuda itu tidak ditangkap. Ketiga senopati ini segera menghampiri dan hendak menangkap si pemuda yang baru datang dan hendak masuk ke kerajaan Panidangan.
Sang pemuda pun berlari kencang. Ketiga senopati ini kalah cepat karena sang pemuda semakin menjauh menghilang. Akhirnya mereka mengepung sang pemuda dari beberapa arah sehingga tidak bisa melarikan diri lagi. Di tempat itulah ia meminta perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan menghentakkan kakinya. Ajaib, tanah yang diinjak itu terbelah dan membentuk lubang dan sang pemuda masuk ke dalamnya. Tiba-tiba tanah yang retak itu kembali tertutup seperti sedia kala. Alangkah terkejutnya ketika senopati itu, sebab sang pemuda sudah menghilang. Ketiga senopati pun penasaran. Mereka mencari-cari dengan menebas semua rumput. Ketiga senopati terus mencari hingga membabat semua rerumputan dan ilat. Namun tetap saja Pangeran Muhammad tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan, akhirnya ketiga senopati itu melaporkan kejadian ini kepada Ratu Sindangkasih. Ratu Sindangkasih pun kembali memerintahkan pada senopatinya untuk mencari Pangeran Muhammad hingga ketemu. Para senopati ini akhirnya berhasil menemukan dan menangkap Pangeran Muhammad dan diserahkan kepada Ratu Sindangkasih. Baru saja sampai di halaman Kaputren, Ratu Sindangkasih sudah keluar dan menemui Pangeran Muhammad yang tertangkap. Ternyata Ratu Sindangkasih terpesona dengan kegagahan dan ketampanan yang dimiliki Pangeran Muhammad. Ratu Sindangkasih memerintahkan untuk melepaskan dan membiarkan Pangeran Muhammad untuk beristirahat. Pangeran Muhammad diperlakukan dengan baik oleh Ratu Sindangkasih. Ki Gedeng Tapa dan Ki Gedeng Kulur menyediakan makanan dan minuman untuknya. Ratu Sindangkasih terus memperhatikan Pangeran Muhammad yang begitu gagah dan juga tantang. Ratu Sindangkasih kemudian menemui Pangeran Muhammad dan menanyakan maksud dan tujuannya datang ke kerajaan Panindangan yang ia pimpin. Pangeran Muhammad pun menceritakan apa maksud dan tujuannya yang diperintah oleh Sunan Gunung Jati untuk mencari buah maja untuk obat-obatan. Ratu Sindangkasih yang terpesona dengan ketampanan Pangeran Muhammad memberikan syarat jika ia ingin mendapatkan buah maja. Syarat yang diberikan Ratu Sindangkasih adalah Pangeran Muhammad harus mau menikah dengannya dan memberikan keturunan untuknya. Bukan Pangeran Muhammad tidak tertarik dengan kecantikan Ratu Sindangkasih, namun ia sudah memiliki istri hingga syarat ini ditolak olehnya. Penolakan itu membuat sang ratu menjadi murka. Ratu Sindangkasih kemudian masuk ke dalam Kaputren dan tidak beberapa lama langit mendung. Makin lama makin gelap, tinggal turun hujan yang sangat deras. Dalam murkanya, sang ratu membakar semua pohon maja yang ada di kerajaan Panindangan, dan bersamaan dengan ini, Kaputren serta Ratu Sindangkasih menghilang. Dilanjut, para sedulur, keesokan harinya, langit pagi kembali cerah, rakyat melakukan aktivitas seperti biasa. Namun semua orang terpaku melihat kerajaan Panindangan berubah. Kaputren dan Ratu Sindangkasih menghilang. Kebun maja yang tadinya luas menghijau hilang tanpa bekas. Rakyat Panindangan yang kaget berteriak kalau buah maja sudah tidak ada dengan menggunakan bahasa Jawa, yaitu buah maja langka. Buah maja langka. Maja langka, kata-kata inilah yang menjadi asal-usul nama daerah yang sekarang menjadi Majalengka. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedulur kisah tentang asal-usul nama Majalengka. Segala bentuk kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, kula ucapkan matur kesuwun sangat.
Dan yang belum subscribe, mangga atuh dibantu untuk mensubscribe channel ini agar tetap berkembang dan selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur dan amalan beliau. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ada kesalahan kalimat munalan muni dalam penyampaian cerita tadi. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.